Selamat datang di podcast Halftime Talk. Seperti biasa, kita bakal bahas berbagai topik menarik seputar sepak bola, baik dalam maupun luar negeri. Nah, kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi ramai dibahas, yaitu pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk laga krusial melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia sedang berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melewati beberapa pertandingan penting, laga melawan Cina ini bisa dibilang jadi salah satu laga penentu. Kemenangan bisa membuka peluang besar buat kita melangkah ke babak berikutnya. Sementara hasil imbang atau kalah tentu bakal menyulitkan langkah kita. China bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka punya pengalaman di level internasional dan beberapa pemain yang bermain di liga luar negeri. Maka dari itu, PSSI dan tim pelatih nggak mau setengah-setengah dalam persiapan. Salah satu langkah yang sedang diupayakan adalah menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain naturalisasi baru. Nah, sekarang kita bahas, siapa saja pemain yang sedang dalam proses naturalisasi dan berpotensi memperkuat timnas dalam waktu dekat. Beberapa nama yang sering disebut, antara lain, Emiliano Jonathans, gelandang kreatif asal Belanda yang masih berusia muda. Dia saat ini bermain untuk klub Belanda dan dikenal punya visi bermain yang bagus. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan bisa sangat membantu lini tengah Indonesia. Tristan Gujer, bek muda, berbakat dari Ajax Amsterdam. Kualitasnya sebagai pemain bertahan sudah tidak diragukan lagi, apalagi dengan pengalaman berlatih di Akademi Ajax yang terkenal. Jika resmi dinaturalisasi, dia bisa menjadi tambahan solid di lini belakang. Jairo Riedewald, pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan, saat ini bermain untuk Royal Antwerp dan punya pengalaman bermain di Premier League bersama Crystal Palace. Stamina dan kemampuannya dalam bertahan bisa memberikan keseimbangan yang lebih baik bagi tim. Banyak yang pro dan kontra tentang naturalisasi, tapi kalau kita lihat dari segi strategi dan penguatan tim, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Banyak opsi di berbagai posisi, terutama di area yang mungkin masih kurang dalam segi kualitas. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi punya pengalaman bermain di Liga Eropa, yang jelas jauh lebih kompetitif dibanding Liga Indonesia. Ini bisa membantu meningkatkan mentalitas dan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Dengan adanya pemain naturalisasi, pemain lokal bisa belajar dari mereka, baik dari segi teknik, strategi, maupun pola pikir sebagai seorang profesional. Tentu, naturalisasi juga nggak lepas dari tantangan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti proses administrasi yang kadang memakan waktu lama, penyesuaian dengan gaya permainan timnas, serta adaptasi dengan rekan setim dan budaya sepak bola Indonesia. Selain itu, ada juga pertanyaan, apakah naturalisasi benar-benar solusi jangka panjang, atau hanya solusi instan untuk kebutuhan saat ini? Harus ada keseimbangan antara memaksimalkan pemain lokal dan mendatangkan pemain keturunan atau asing untuk memperkuat tim. Dengan semua persiapan yang dilakukan, kita tentu berharap timnas bisa tampil maksimal melawan Cina. Jika pemain naturalisasi ini bisa segera bergabung dan beradaptasi dengan baik, bukan tidak mungkin kita bisa memberikan kejutan di laga nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah naturalisasi ini langkah yang tepat buat timnas? Siapa pemain yang paling kalian nantikan untuk membela Garuda? Yuk, kasih pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar lebih semangat membuat konten update tentang timnas. Terima kasih sudah dengerin Halftime Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ayo terus dukung Garuda.